Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurlala Iwani dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang hukum menikahi wanita hamil. Fenomena saat ini banyak wanita hamil karena perbuatan zina, yang mana salah satu faktornya yaitu pergaulan bebas antara lelaki dan wanita. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan seksual di luar pernikahan dihukumkan zina. Jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam memiliki perbedaan pendapat tentang kebolehan melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif, bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan dengan pria yang menghamilinya. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukumkan dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi, maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Salah satu sebab terjadinya perzinahan dalam masyarakat yang menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan yang sah itu adanya ketidaksetujuan keluarga terhadap upaya anak-anaknya untuk melangsungkan pernikahan karena beberapa alasan. Kondisi ini menyebabkan ada dorongan dari keduanya untuk berpikir dengan cara yang lebih mudah, yaitu hamil dulu baru melakukan pernikahan. Maka mereka yang melakukan dengan cara tersebut berpikir pasti keluarganya akan memberikan persetujuan. Keegoisan remaja ini untuk mencapai pembuktian cinta ini juga merupakan faktor penyebab fenomena tersebut. Melalui budaya mungkar pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang, serta perilaku seks bebas menaungi keduanya. Atas nama cinta palsu, lantas terjalin hubungan menjalin asmara sebagai pembuktian dari ketulusan cinta palsu tersebut. Yang dimaksud dengan kawin hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Nah, berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina, yaitu yang pertama ada menurut ulama Hanafiyah bahwa mengatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamili wanita tersebut, yang mana alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 22, 23, dan 24. Pendapat yang kedua ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukannya itu hukumnya sah. Wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain atau tidak ada masa iddah. Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak mungkin keturunan anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu. Pendapat yang ketiga yaitu ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa wanita yang berzina baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibraknya 3 kali haid. Sedangkan bagi wanita budak, istibraknya cukup 1 kali haid. Tapi bila ia hamil, baik wanita merdeka atau wanita budak, istibraknya sampai melahirkan. Dengan demikian, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikah wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan
apalagi laki-laki yang bukan menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akad nikah itu fasid atau rusak dan wajib difasakh. Dan pendapat yang terakhir yaitu ulama Hanabilah, yang mana berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan yang menzinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akadnya tidak sah. Yang kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara seperti hamil di luar nikah dan perbuatan zina. Sekian dari penyampaian materi dari saya lanjutkan ke teman saya, kepada Izzatul Salsabila, dipersilahkan. Saya Izzatul Salsabila akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sumber hukum menikahi wanita hamil. Sudah kita ketahui bersama bahwa hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang zina, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus tidak mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan bagi wanita hamil disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bahwa hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudorotnya. Kompilasi mengatur soal perkawinan perempuan hamil dalam pasal 53. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ketiga, dengan dilangsungkan perkawinan, pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ketetapan tersebut menjadi salah satu faktor banyaknya remaja melakukan hubungan yang seharusnya tidak selayaknya mereka lakukan sebelum mereka menikah secara sah. Bagi wanita hamil yang karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahinya atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahinya ada 3 pendapat. Yang pertama, haram dinikahi. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari mazhab Hanafi, termasuk Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang kedua, boleh dinikahi tanpa syarat. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Yang ketiga, boleh dinikahi dengan syarat. Yang pertama, kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya. Yang kedua, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai kegunaan sumber hukum menikahi wanita hamil. Jadi, kegunaan dari sumber hukum menikahi wanita hamil yaitu untuk menjaga seorang wanita dan mengajarkan kepada setiap wanita agar lebih berhati-hati dalam bertindak, karena apabila seorang wanita hamil kemudian ia menikah dan kehamilannya tersebut disebabkan karena perzinahan atau hamil di luar nikah, maka itu bisa berdampak kepada psikologis remaja tersebut. Nah, sebagai salah satu contohnya yaitu terjadinya gejolak emosi pada saat kehamilan yang pertama, karena biasanya untuk seorang wanita yang mengalami kehamilan yang pertama itu biasanya sering mengalami yang namanya cemas, bingung, takut, kemudian serta berpikir yang tidak-tidak, dan bahkan tak banyak dari mereka yang bahkan sampai mengatakan sampai mengalami yang namanya mimpi buruk.
Selanjutnya yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yang dimana undang-undang ini merupakan undang-undang perkawinan pertama yang ada di Indonesia. Kemudian aturannya ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan undang-undang ini dinilai sebagai suatu bentuk keberhasilan dari organisasi perempuan yang ada di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam hal perkawinan. Selain itu, dengan adanya hukum ini bisa membawa umat Islam hidup secara lebih bermartabat sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kegunaan dari sumber hukum menikahi wanita hamil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.